kalau berdoa gimana? Duduknya. Nah, iya, posisi duduk yang benar, nah. Ayo, siap, pimpin doanya. Ayo, teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Yang akan kita pelajari ini, pelajari pada
dampak dari kerusakan lingkungan. Yang kedua itu mengelompokkan sampah ke dalam jenisnya. Yang ketiga itu adalah solusi dari sampah itu tersebut, pengurangan sampahnya ya. Nah, oke. Jadi sekarang anak-anak, ibu ada video pembelajaran. Tolong ditonton, dicatat kalau ada yang perlu dicatat dan ditolong nanti kita akan melakukan diskusi tadi. Semuanya adalah sampah plastik. Tahukah kalian sekarang ini ada sekitar 140 juta ton sampah yang sedang mengambang di permukaan laut. Luasnya mencapai 535 kali lipat Taiwan dan terus bertambah. Akibatnya banyak biota laut yang dirugikan. Paus termasuk dalam banyak plastik ke dalam lautnya. Induk burung laut menjadikan plastik sebagai makanan untuk diberikan kepada anak burung. Sedotan plastik yang dicabut dari induk penyu, gelang plastik yang melilipi perut penyu, air mata kami lebih asin dibandingkan air laut. Saya paus kecil dulu, saya masih terlalu kecil. Saya kira plastik adalah makanan enak, sehingga saya menelannya ke dalam perut. Pada akhirnya, karena tidak bisa mencernanya, saya kembali kantong plastik yang kami gunakan rata-rata hanya dipakai selama 25 menit. Ketika mengalir ke lautan, mungkin selama 500 tahun pun tidak terurai dan berubah menjadi pembunuh paling berbahaya. Ketika bersenang di laut, kurangi pemakaian plastik. Saya dan sahabat laut saya terima kasih padamu. Saya bilang, Boleh tadi ibu tanya, siapa yang pernah melakukan hal yang dicontohkan seperti tadi, membuang sampah di air? Ada yang pernah? Aku. Saya jujur. Terima kasih atas kejujurannya semuanya. Tapi, dengarkan ibu, mulai sekarang kita tidak boleh membuang sampah ke dalam. Tidak ada semuanya ke laut, karena nanti walaupun tidak semua dia akan mengalir ke laut. Terus, apa tadi yang ada di video? Ada yang bisa jawab? Ikan mati karena apa? Jangan sama-sama. Ayo, angkat tangan kalau bisa. Ayo, silakan. Sampah plastik. Karena sampah plastik. Kenapa sih karena sampah plastik? Ada yang tahu? Dimakan hewan. Dimakan oleh hewan. Dimakan oleh hewan. Nah, sampah plastik tadi dimakan oleh hewan yang ada di laut. Nah, kalian tahu kan sampah plastik itu adalah sampah yang sulit sekali untuk terurai atau terurai. Nah, sampah plastik itu nanti dia kalau misalnya sudah ke laut, dia tidak akan berbentuk plastik yang besar atau itu tergantung ya. Kalau plastik botol atau apa itu akan lama untuk terurai. Nah, jadi sampah plastik itu akan menjadi potongan-potongan kecil plastik yang menjadi sampah mikroplastik yang nanti dimakan oleh ikan. Nah, ketika ikan itu tidak bisa mencernanya, maka ikan akan mati. Iya. Nah, kalau dia misalnya sebelum dia mati dan kita dipancing oleh nelayan, kita makan ikannya. Bagaimana perut kita? Iya, sakit karena dia memakan mikroplastik. Plastik juga tidak bisa kita cerna, kita sama saja hewan di laut. Asam lambung bisa jadi itu asam lambung karena tidak bisa dicerna di dalam. Asam lambung pun masih tidak bisa mencerna plastik karena plastik itu bisa terurai bisa lebih dari 50 sampai 1 juta tahun. Dan yang mau tahu berapa lama plastik tadi bisa terurai? 100 lebih tahun. Iya, paling lama ya. Jadi kalau plastik itu, nah sekarang apa yang harus kita lakukan agar sampah plastik itu tidak sampai dimakan oleh ikan? Jadi membuang Benar sekali, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ada lagi? membersihkan sampah yang ada di pantai. Iya, membersihkan sampah. Jadi sampah-sampah yang sudah ada beredar di pantai itu nggak apa-apa kita bersihkan ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan yang pernah ikut kebersihan di sekitar pantai.
Belum. Nah, nanti kalian kalau sudah besar akan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, Nak. Selanjutnya, Ibu di sini ada penjelasan. Coba diperhatikan ya. Ada yang bisa bantu membacakan? Ayo, silakan. Didengarkan teman-teman ya. Mengapa sampah muncul? Setiap hari kita makan, minum, dan bermain. Nah, sisa-sisa dari kegiatan itu menjadi sampah. Semakin banyak orang, semakin banyak tumpukan sampahnya. Jika dibuang sembarangan, mungkin kita bisa sakit. Jadi sekarang tadi sudah dibacakan oleh teman kamu. Jadi apa sih itu sampah? Sampah adalah sisa sampah sisa dari makanan kita atau dari Iya, benar sekali. Jadi sampah itu adalah sisa-sisa dari kegiatan semua manusia. Kegiatan sisa sampah itu adalah barang yang tidak terpakai lagi. Ingatkan ya. Sampah itu apa tadi? Barang yang sudah tidak terpakai lagi dan harus dibuang. Iya, itu adalah sampah. Katanya di sini, semakin banyak orang, semakin banyak tumpukan sampah. Apakah benar? Benar. Kenapa? Karena tidak dibuang di tempatnya. Iya, karena sampah yang tidak dibuang pada tempatnya akan ditumpuk. Maka dari itu kita harus membuang sampah pada Tempatnya. iya, benar sekali. Yuk, kenali jenis-jenis sampah. Banyak di situ. Satu kita. Satu ombak, dua askar. Ayah dipegang gimana? Siapa yang bisa bantu ibu bacakan? Silakan, silakan keraskan suaranya ya. Bacain semuanya. Kelompok rekam. Kelompok satu. Yang pertama organik, sampah dari alam yang mudah membusuk dan terurai. Sisa nasi dan sayur, sedangkan kedua bola dan daun, bulan ayam dan tirai. Yang kedua ada jadi sampah dasar Dan semuanya ada berapa jenis sampah tadi? Organik itu apa nak sampahnya? Mudah membusuk. Itu biasanya sampah yang berasal dari alam. Oke semuanya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang dari alam, organik, yang mudah terurai. Ada sisa nasi, calon telur, kulit buah, dan tulang. Iya, organik ini yang susah terurai, yang dari plastik seperti plastik, dan kaleng dan styrofoam. Tahu styrofoam? Tahu kan? Styrofoam itu susah untuk terurai. Selanjutnya ada sampah B3. B3 itu adalah bahan yang berbahaya dan beracun. Contohnya baterai bekas, sampah, botol yang ada luarsa, dan botol aerosol. Botol aerosol itu botol yang spray itu. Biasanya untuk stella di rumah. Nah, sekarang
P3 tadi adalah bahan yang berbahaya Raja. dan beracun. Raja. Sampah P3 ini. Coba ada yang bisa baca P3 ini? Saya. Yang lain dulu, ayo yang lain dulu. Ya silakan baca mana? Baca. Mulai. Waspada sampah B3. B3 adalah sampah paling berbahaya. Sampah ini mengandung bahan kimia yang bisa meracuni air, tanah, dan udara kita. Hati-hati, sampah ini tidak boleh dibakar sendiri karena asapnya berbahaya bagi paru-paru kita. Kenapa tidak boleh dibakar? Karena Karena asap dari P3 itu berbahaya, jadi kita tidak boleh membuangnya sembarangan. Masih ada sampah lainnya, ada sampah kertas, logam, dan kaca dan kain. Selanjutnya nih, ada cara kita untuk pahlawan bumi. Coba yang pertama, siapa mau bacakan? Omar Bu, kawan Bu. Ayo, silakan. Omar Bu udah kelihatan. Omar Bu boleh Bu. Yang Pertama, bawa tas belanja kain. Kain sendiri. Iya, bawa tas belanjakan sendiri. Jadi kalau kita belanja maupun ke pasar atau kemana-mana Indomaret atau Alfamart, jadi bawa tas yang kain. Jadi tas yang bisa dipakai berkali-kali. Jangan tas apa? Tas plastik. Iya, yang tidak boleh adalah tas plastik. Jadi kita harus menggunakan. Yang kedua, ayo silakan. Jangan botol minum atau tumbler. Iya, tidak botol minum atau tumbler. Siapa yang bawa tumbler? Siapa yang bawa tumbler? Woi, Kenapa cuma sedikit sekali yang bawa? Bawa tumbler. Aku Jadi- Tupperware. Iya, bawa tumbler. Mau Tupperware, mau tumbler, tapi bawa tumbler yang bisa digunakan berkali-kali. Jangan beli es cuke, karena plastiknya langsung dibuang. Lanjut, yang ketiga. Ayo, Bu. 3. Iya, jadi bahan-bahan plastik itu harus dihindari. Yang keempat, Belanja berlebihan. kita berbelanja semakin kita sampai. Kau kan sudah ada tujuan. Nah, selalu habiskan makanan maka sih harus dihabiskan. Dan tahu. Iya, dibazir apa lagi? Biar tidak terbuang. Iya, biar tidak terbuang apa lagi? Biar Basi dan bau. Iya, bau mengganggu kenyamanan. Kenapa di belakang bawah tuh? Ada kebijakan kita yang kenal tiga. Apa itu ya? Tidak lama jelela. Jadi itu bacanya ya. Oke semuanya. Yang pertama itu ada redus. Redus itu adalah kurang membentuk. Iya, jadi mengurangi pemakaiannya. Selanjutnya ada Raja. Raja. Sekarang tanpa melihat ini siapa yang bisa mengulanginya? Hei, yang di bawah Ada nih. yang bisa? Redus, kurangi apa? Reus, kurangi. Ada yang bisa? Iya, oke, tepuk tangan.
berasal dari alam. Jadi dia bisa kita olah lagi menjadi pupuk kompos. Ada juga kita bisa mengolah sampah anorganik atau plastik contohnya. Seperti di lingkungan kita di sana ada tidak? Yang tulisan SD 20. Iya, eco-print itu menjadi hiasan. Jadi kita mendaur ulang plastik itu menjadi hiasan. Berarti ya. Oke, jadi itulah pembelajaran kita tadi. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelum itu, kita peregangan terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya semuanya. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, angkat dong. Ke depan. Lagi ke atas lagi. Nah, sekarang tarik nafas. Kalian angkat tangannya, tarik nafas. Turunkan, turunkan. Sekali lagi tarik nafas. Buang lempar. Oke, nah sekarang ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kita buat menjadi 6 kelompok. Jadi 5 orang kan? Oke, 5 orang, 5 orang. 1, 2. Ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berkelompok. Silakan. Iya. 1, 2, 3. Ayo, silakan. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berkelompok. Ayo. Ayo, yang mana tadi kata ibu? Yang mana tadi kata ibu? Ayo, dikumpulin. Nah, ini pasti 5. Ayo, silakan. Nah, sisanya silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, Oke, semuanya silakan membantu lingkaran. Itu bentar. Dengarin dulu. Hehe. Heh. Komiknya ya, dibaca dulu 2 kali gini. Ya, silakan diisi ini serang kelompok 1 orang 1 1 1 1
Duduk dulu, Nak. Ya, jangan lama. Duduk. Kalau menghadapi kamera, duduk.
Jadi ibu ada hadiah untuk sekolah. Hadiahnya tidak perlu dilihat dari berapa harganya, tapi dilihat dari bagaimana kalian mendapatkannya. Satu orang satu. Silakan duduk, tepuk tangan semuanya. Tadi dia sudah lakukan 9.30, belum 9.30. Jadi cepat-cepatan mengerjakan. Ayo. Kamu dikasih ketahuan ini. Tanggal 28. Ya, tanggal 28. Ayo, jadi kalau kawan kamu masih belum selesai juga. Kau dibalik no baik. Itu pengertiannya. Contohnya pikirkan sendiri. Kalau misalnya kurang lagi sampai kelas 3 apa?
Tadi seperti tidak tidak boleh makan plastik, tidak
Ersa. Tanggal 20 Mei 2000. Ersa. Ersa. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Sampai mana yang bisa? Makin sedikit dari Ayo semuanya Ina ya. Waktunya 1 menit lagi. Dulu yang Robi kalau mau istirahat. Kalau istirahat duduk dulu kan kita dulu mau salam dulu. Ayo semuanya, hitungan ke 10 sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang silakan duduk rapi-rapi kita pelajaran Ibu ada sisa 1 lagi pena yang bisa menunjukkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Orang sesuatu apa? Mempelajari tentang mempelajari tentang organik dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, silakan. Terima kasih semua. Jadi kita belajar sampah organik, anorganik, D3 dan cara pengolahan sampah. Anak-anak semuanya, jadi dalam pembelajaran kita duduk dulu. Kalau masih ada yang berdiri belum pembelajaran duduk. Nah, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini minggu depan kita lanjutkan materi.